Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan menjelaskan teknologi dan sustainability. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Ferry Stefanus. Yang kedua, saya sendiri Wildan Rifizudi. Saya Lintang Fitriani. Dan saya yang terakhir Afifah Dewi Amalia. Kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Krishna Dwi Payana dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif Hadi Wijaya selaku dosen pengampu kami. Materi yang pertama adalah teknologi. Teknologi adalah sebuah metode praktis yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk bisa digunakan secara berulang kali. Selanjutnya, kita akan membahas teknologi ramah lingkungan dalam aplikasi di bidang energi dan industri. Contoh aplikasi di bidang energi dan industri adalah yang pertama biogas. Biogas adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. Manfaat dari biogas adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari kelebihannya adalah energi terbarukan, bebas emisi, dan mendorong pembangunan daerah. Kekurangan dari PLTA tersendiri adalah berdampak kepada habitat ikan di sungai, lokasi PLTA terbatas, dan resiko banjir dan longsor. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau biasa disebut PLTB. PLTB adalah sistem pembangkit listrik dengan memanfaatkan angin untuk memutar kincir yang berfungsi sebagai generator. Sumber energi angin sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena murah, ramah lingkungan, dan ketersediaan yang berkelanjutan. Yang keempat ada biofuel. Biofuel adalah setiap bahan bakar baik padat, cair, ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari biofuel adalah pengurangan polusi udara sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak dan gas, dan lebih sedikit menghasilkan senyawa beracun. Selain itu, biofuel juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah menurunkan keanekaragaman hayati, deforestasi, kekurangan pangan, dan pasokan air. Selanjutnya ada sustainability. Sustainability adalah konsep keberlanjutan yang bisa diterapkan di berbagai bidang untuk melakukan aktivitas secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah pilar sustainable dalam keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai sistem berkelanjutan secara lingkungan yang harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Selanjutnya, keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dapat diartikan yang pertama, komunitas manusia di seluruh dunia mampu mempertahankan kemandirian mereka dan memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan, keuangan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, sistem ekonomi utuh dan aktivitas tersedia untuk semua orang, seperti sumber mata pencaharian yang aman. Ketika sebuah perusahaan didirikan, sebuah struktur dibuat yang melibatkan pengeluaran dan pendapatan. Setelah keseimbangan tercapai antara kedua faktor, perusahaan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial dapat diartikan sebagai dalam komunitas manapun di mana kegiatan ekonomi dilakukan di lingkungan tertentu, ditemukan 3 bentuk keberlanjutan yang saling terkait. 3 pilar dari sustainable adalah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun, keberlanjutan sosial khususnya memiliki tujuan untuk memperkuat kohesi dan stabilitas kelompok sosial tertentu.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.